Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel kita bersama. Hari ini tetap kita membahas informasi yang mengikuti proses perjalanan Pi Network menuju ke arah mainnet terbuka ya. Langsung kita bahas-bahas ya. Semua yang dilakukan core team atau yang dilakukan core team saat ini sedang mempersiapkan pekerjaan mainnet sekarang menuju ke mainnet. Jadi apapun yang dikerjakan oleh core team sekarang ini dalam proses menuju ke arah open mainnet atau menuju ke arah mainnet terbuka ya. Jadi mari kita bersama-sama menghormati dan memberikan support dengan selalu berpendapat yang baik kepada core team supaya pekerjaan ini cepat selesai, supaya project ini cepat selesai rekan-rekan. Sebagai gambaran, open mainnet atau mainnet terbuka itu akan dilaksanakan ketika project ini sudah menyelesaikan sistem-sistem yang harus diselesaikan dahulu sebelum mainnet terbuka diluncurkan, seperti itu. Tolong dipahami ya, karena di sini banyak rekan-rekan pionir yang berkeluh kesah, banyak sekali rekan-rekan pionir yang berpendapat kurang baik lah atau negatif lah ya. Tapi yang jelas di sini yang perlu dipahami, pertama kali yang harus diselesaikan oleh core team adalah menyelesaikan KYC para pionir yang belum melakukan KYC dan melakukan penyelesaian bagi para pionir yang sudah KYC tapi belum di approve, itu juga masih belum diselesaikan. Dan lagi pembentukan algoritma atau metrik yang sangat dibutuhkan dan yang sangat menentukan harga atau nilai pada koin Pi ini juga harus digarisbawahi bahwa itu juga belum selesai rekan-rekan. Di saat kita menginginkan nilai koin Pi itu tinggi atau di saat kita menginginkan koin Pi itu bernilai seperti yang kita harapkan, berarti algoritma atau metrik itu harus standar seperti apa yang diinginkan core team. Jadi standarnya atau targetnya itu harus seperti yang diinginkan oleh core team. Ketika algoritma atau metrik itu belum standar yang diinginkan oleh core team, nilai atau harga itu belum bisa diturunkan. Jadi itu yang perlu dipahami rekan-rekan ya. Yang pertama, KYC ini dalam taraf penyelesaian. Kedua, algoritma atau metrik ini juga dalam taraf analisa atau dalam taraf perjalanan menuju ke arah nilai untuk koin Pi, seperti itu ya. Terus yang ketiga, komunitas Pi yang semakin atau komunitas Pi Network yang semakin berkembang ini harus kita dukung, harus kita kembangkan lebih banyak lagi. Kenapa? Ketika banyak komunitas berkembang, ketika banyak sekali komunitas di mana-mana itu terbentuk, di situ algoritma metrik cepat terbentuk juga. Dan kita sering-sering saja melakukan barter antar pionir atau kita melakukan barter barang di dalam platform atau jasa platform ya, di jasa platform untuk barter supaya metrik atau algoritma itu cepat terbentuk seperti yang diharapkan oleh core team. Jadi nilai juga cepat diturunkan, seperti itu rekan-rekan. Yang perlu kita pahami di sini. Jadi rekan-rekan yang sesama pionir seperti saya juga, monggo kita saling bersupport yang baik-baik saja. Janganlah kita itu saling menjatuhkan atau janganlah kita itu menilai negatif kepada core team. Saatnya kita memberikan support atau nilai positif kepada core team dan memberikan hormat kepada core team, karena dengan adanya core team kita ada komunitas Pi Network. Dengan adanya core team kita nanti punya harapan ke depan menuju ke arah web 3.0 yang lebih baik. Teknologi yang kita harapkan yang bisa membantu kita mengangkat perekonomian kita. Dan kita mengharapkan juga nilai koin Pi nanti sesuai dengan harapan kita, dengan algoritma dan metrik yang sesuai juga diharapkan oleh core team, baru core team bisa menentukan harga atau nilai pada koin Pi-nya. Nah, di sini komunitas juga menentukan berapa banyak komunitas yang terbentuk di dunia ini atau setiap negara. Nah, komunitas yang terbentuk ini juga sangat menentukan algoritma atau metrik, karena apa? Di setiap negara atau wilayah itu yang melakukan barter di platform jasa atau peer to peer itu sangat menentukan terbentuknya nilai, seperti itu ya.
Jadi kita yang perlu kita pahami di sini adalah kita menunggu selesainya core team melakukan KYC, juga kita melakukan barter peer to peer atau di platform jasa supaya terbentuk nilai lebih cepat sesuai yang diharapkan core team, sehingga metrik atau algoritma terbentuk. Dan yang terakhir, kita memperbanyak atau mengembangkan komunitas Pi Network itu ke rekan atau saudara kita atau teman kita lah ya, atau kolega kita yang mau bergabung kepada Pi Network, supaya lebih banyak lagi komunitas Pi Network terbentuk di mana-mana atau di setiap wilayah, supaya ada komunitas Pi Network, sehingga nanti algoritma juga semakin cepat terbentuk seperti itu. Jadi 3 hal ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, KYC dalam taraf penyelesaian, terus algoritma dan metrik ini dalam taraf pengembangan dan analisa core team. Yang ketiga, komunitas ini terbentuk supaya lebih banyak lagi. Dan harapan kita, sesuai dengan harapan kita ya, nanti Pi itu bernilai tinggi seperti itu ya. Karena apa? Karena semakin harapan kita itu bagaimana supaya nilai Pi itu tinggi ya, berarti kita harus sering-sering melakukan barter atau melakukan sesama pionir ya, melakukan barter sama pionir atau melakukan barter di platform jasa dengan barang atau dengan jasa. Di sini nanti akan terbentuk algoritma yang diinginkan atau standar yang diinginkan oleh core team seperti itu. Lebih cepat lah, istilahnya lebih cepat ya rekan-rekan ya. Jadi itu yang kita harus garis bawahi dan kita pahami, karena di sini banyak rekan-rekan pionir yang berkeluh kesah kapan mainnet terbuka kok belum terlaksana. Padahal di sini sudah jelas gambarannya. Yang pertama, penyelesaian KYC dulu, terus pembentukan algoritma atau metrik dulu. Setelah itu nanti komunitas yang terbentuk itu di seluruh wilayah atau di seluruh dunia itu terbentuk dengan baik, dan platform-platform yang bergabung dalam Pi Network itu sudah tersistem. Dan sekarang ini penyelesaian hal-hal yang belum selesai disempurnakan. Ketika semuanya itu sudah selesai, nah nanti core team baru menentukan atau menganalisa harga Pi itu berapa. Setelah Pi itu sudah ada harganya atau ada nilainya, barulah nanti open mainnet ditentukan atau disahkan, atau open mainnet itu dimulai. Ketika belum ada nilai, berarti open mainnet belum bisa dimulai, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi sekarang ini kita hanya menunggu core team kapan menurunkan nilai untuk Pi. Setelah Pi itu bernilai, nah nanti mainnet terbuka itu akan dilakukan atau dimulai juga. Nah ini kita tinggal menunggu waktu, apakah itu bulan Januari atau Februari atau Maret atau April atau Mei atau Juni. Nah kita tinggal menunggu sambil melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari, sambil menunggu perjalanan proyek si Pi Network ini menuju ke mainnet terbuka. Jadi seperti itu rekan-rekan ya, kita tinggal menunggu nilai diturunkan oleh core team. Setelah itu baru kita melakukan atau menerima yang namanya mainnet terbuka, seperti itu. Jadi sekarang ini core team dalam taraf penyelesaian KYC, penyelesaian pembentukan algoritma atau metrik, dan penyesuaian untuk komunitas Pi Network, juga penyelesaian sistem-sistem penyempurnaan untuk platform-platform yang bergabung ke dalam Pi Network. Setelah itu core team baru menentukan nilai dan mengesahkan yang namanya mainnet terbuka, seperti itu rekan-rekan. Mohon dipahami. Jadi kita sekarang ini memberikan support kepada core team yang baik-baik saja, kita menghormati core team, dan kita itu selalu berpendapat yang baik-baik saja sambil bekerja seperti biasanya, sambil menunggu Pi Network ini menuju ke mainnet terbuka, seperti itu rekan-rekan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.